Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas sebuah laptop dan kali ini laptopnya budget-budget yang di bawah 10 juta lah. Tepatnya di 7 jutaan sih, yaitu Acer Aspire 5 A51545. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi kalau kita bicara soal desain, Acer Aspire 5 sebetulnya ditargetkan untuk pekerja kantoran atau mahasiswa yang membutuhkan ukuran layar yang agak besar, yang kegiatannya lebih banyak untuk menulis atau kegiatan office. Jadi secara penampilan, Aspire punya desain yang cukup basic. Laptop ini berwarna silver, berbahan plastik dengan finishing yang dibuat jadi mirip seperti bahan metal. Acer juga memberikan list pada kanan kirinya yang dimana itu adalah bagian dari antena WiFi. Acer sendiri mengklaim dengan metode ini, cakupan sinyal bisa 360 derajat alias minim intervensi. Meski ukurannya agak besar, 15,6 inch, bobot laptop ini masih berada di bawah 2 kg. Tepatnya di angka 1,77 kg dengan dimensi 36,3 x 25,5 x 1,795 cm. Cukup tipis dan cukup ringan untuk laptop 15 inch. Lalu selanjutnya adalah di bagian keyboard dan juga touchpadnya. Dengan ukuran 15,6 inch, Acer di sini jadi bisa masukin keyboard full size pada Aspire 5. Akan memudahkan buat yang udah terbiasa dengan numlock saat bermain angka. Sayangnya belum ada LED backlit di sini. Untuk kelas entry level, touchpadnya di sini cukup baik, hampir mirip dengan touchpad yang ada pada seri Swift, bukan touchpad murah yang berasa kopong saat diklik. Lalu untuk bagian I/O ini juga menarik karena untuk sebuah laptop yang bisa dibilang masuk kelas entry, ini dia udah punya USB 3.2. Selain USB 3.2 Type A juga udah tersedia USB Type C-nya. USB 2.0 masih tersedia, akan tetapi cuma satu aja. Nggak ada card reader, tapi nggak masalah karena sepertinya laptop ini bukan ditargetkan untuk video editor. Ya meski sebetulnya CPU yang digunakan cukup mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Kenapa gue bilang sepertinya laptop ini bukan ditargetkan untuk video editor? Itu karena layar yang didapatkan di sini resolusinya belum Full HD dan masih menggunakan panel TFT alias sejenis panel TN. Jadi titik pixel masih terlihat cukup besar. Nyamannya sih emang untuk dipakai ngetik-ngetik aja karena ini udah ada comfy view. Jadi emang view angle juga nggak 178 derajat seperti panel IPS. Selanjutnya adalah di bagian fitur dan utilities. Kalau software utilities kita bicaranya soal itu, laptop ini kan bisa dibilang laptop yang cukup basic ya. Jadi nggak ada software utilities untuk kita tuning, ngatur fan speed atau profile power yang bisa kita pilih. Tapi Acer di sini sebenarnya masih memberikan profile power melalui shortcut yang cukup tersembunyi. Dengan menekan tombol Fn+F, kalian bisa mengubah profilnya mulai dari silent, normal, dan performance. Gue bilang cukup tersembunyi karena nggak ada tanda apa-apa pada huruf F yang menandakan itu tombol profile. Jadi sebut aja ini secret feature. Lalu bagaimana soal spesifikasi yang digunakan pada Aspire 5 A51545? Menurut gue spesifikasinya sih sebenarnya cukup menarik ya, karena di sini udah menggunakan AMD Ryzen 5000 series yang seri U. Untuk yang ada di gua ini, dia menggunakan AMD Ryzen 3 5300U dengan integrated GPU Radeon Graphics 6 CU di 1,5 GHz, RAM 8 GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 512 GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5, HD webcam, dan juga Windows 10 udah include di dalamnya. Mengenai opsi upgrade-nya seperti apa, laptop ini RAM bawaannya 8 GB single channel dan udah tersolder. Tapi untungnya masih ada satu slot SODIMM untuk upgrade, jadi up to 24 GB dual channel. Gue sangat rekomen untuk upgrade ke dual channel untuk performa yang maksimal. At least tambahin 8 GB lagi deh. Pas pengujian nanti juga gue akan membandingkan performa sebelum dan setelah di-upgrade ke dual channel. Untuk storage, M.2 kalian bisa ganti ke kapasitas yang lebih besar kalau emang dirasa 512 GB itu masih kurang. Atau bisa tambahin SSD SATA lagi karena laptop ini masih tersedia slot SATA yang nganggur. Selanjutnya mengenai power adapter. Sebenarnya power adapternya ini dia kecil dayanya ya, di 45 watt. Akan tetapi untuk ukuran 45 watt, ukurannya ini kabelnya ya, khususnya untuk di bagian kabelnya itu masih ada sambungan dan kabelnya cukup tebal. Untuk baterai pada laptop ini bisa bertahan hingga 10 jam apabila kalian menggunakan profile silent untuk kegiatan ringan. Laptop ini emang cukup basic, tapi ternyata sebenarnya CPU-nya itu sangat-sangat menarik. Mari kita coba lihat lebih dekat lagi mengenai AMD Ryzen 3 5300U. Gua agak salfok pertama kali sama codename-nya dari 5300U ini, karena sepertinya ini adalah codename yang berbeda dari Ryzen 5000 series mobile lainnya yang punya codename Zen.
Codename dari 5300U adalah Lucene. Apa yang beda dari Zen dan Lucene? Menurut Anandtech, AMD Ryzen 5000U series emang terbagi menjadi dua codename. Satu codename mengadopsi penuh arsitektur Zen 3, sementara yang satunya hanya beberapa bagian aja yang diadopsi dari Zen 3, alias ada upgrade dari pendahulunya yaitu Renoir. Digit kedua ini adalah penanda mana yang Zen, mana yang Lucene. Untuk digit bernomor genap seperti 5800U, 5600U, dan 5400U, ini adalah Zen. Dia menggunakan full arsitektur Zen 3 dengan cache besar dan single CCX. Sementara Lucene cukup identik dengan Zen 2 yang punya 2 CCX. Yang sama persis dengan Zen ini adalah di bagian memori controllernya yang mendapatkan upgrade patch seperti pada Zen 3. Lalu, Lucene ini juga nggak bisa disebut sebagai refresh dari Renoir ya, karena pada codename ini kita mendapatkan SMT, seperti halnya Ryzen 3 5300U yang punya 4 core 8 thread, berbeda dengan Ryzen 3 4300U yang memiliki 4 core 4 thread aja. Jadi selain latency yang jauh lebih baik, otomatis kita tetap mendapatkan extra performance multicore karena jumlah thread lebih banyak. Untuk AMD Ryzen 3 5000 series yang versi U, kalau misalkan codename-nya itu Zen, kalian bisa temuin pada AMD Ryzen 3 5400U. Untuk performance antara Ryzen 5000 series yang Zen dan juga yang Lucene, itu sebenarnya perbedaan paling kelihatan ada di bagian single threaded performance-nya. Kita cek aja deh bagaimana kemampuan dari AMD Ryzen 3 5300U ini. Data yang masuk juga gue akan masukin beberapa data dari AMD Ryzen 3 4300U karena gue juga emang pengguna AMD Ryzen 3 4300U, jadi sebagian datanya gue akan masukin. Kita mulai dari Cinebench R15. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau perbandingan antara Ryzen 3 4300U dan 5300U masih terpaut jauh, meski secara arsitektur 5300U agak identik dengan Zen 2. Nampaknya perubahan pada memori controller punya pengaruh cukup besar, dan ini menjadikan Ryzen 3 5300U adalah salah satu CPU 4 core 15 watt yang paling kencang di pasaran. Bagaimana kalau misalkan laptop ini tetap kita akan gunakan untuk editing, khususnya di Adobe Premiere? Seperti yang gue bilang sebelumnya, sebetulnya secara spesifikasi laptop ini udah bisa buat editing video. Playback masih bisa lancar meski dengan kualitas tengah. Mungkin kalau project Full HD akan lebih lancar lagi untuk kualitas full. Cuma gua rasa perlu colok monitor tambahan aja kali ya kalau mau nyaman bermain di warnanya. Untuk ekspor masih memerlukan waktu dan sedikit sabar. Paling enggak, dari sini kalian udah mulai bisa lihat kalau konfigurasi dual channel pada laptop ini bisa memberikan improvement yang lumayan banget. Terasa jauh lebih optimal. Mengenai performance GPU-nya sendiri pada 3D Mark, di sini Firestrike dan juga Time Spy, ini juga kelihatan ya kalau kalian lihat kemampuan integrated dari si Vega-nya, khususnya di 5300U, mendapatkan improvement meski menggunakan single channel. Dan kalau udah dual channel, dia naik lebih lagi performance-nya. Ini juga akan berpengaruh untuk kemampuan gamingnya nanti. Kita langsung aja masuk ke pengujian game, meski sebetulnya laptop ini pastinya targetnya bukan untuk gamer-gamer yang bermain serius ya, hanya sekedar untuk iseng-iseng aja. Jadi kalau misalkan kalian masih sekedar ya mau iseng-iseng main game, itu masih bisa. Cuma kalau misalkan kalian ngejar kualitas grafis, tentunya ya jangan menggunakan laptop ini. Game pertama ini adalah Valorant yang banyak di request juga. Dan di sini untuk Valorant kalian bisa lihat kalau kemampuan Ryzen 3 5300U sebetulnya sangat baik untuk main game iseng-iseng. Bahkan game seperti Valorant masih bisa mendapatkan frame rate yang cukup tinggi. Menggunakan RAM dual channel akan menambahkan performa cukup signifikan untuk skenario ini. Bahkan kalian lihat itu peningkatan FPS-nya bisa hampir mencapai 20 FPS. Lalu selanjutnya adalah Dota 2. Dota 2 untuk setting fastest saat menggunakan single channel, FPS yang didapatkan cuma sekitar 90-an. Tapi setelah menggunakan dual channel, FPS-nya ini naiknya jauh banget. Selanjutnya mengenai performance SSD. SSD yang didapatkan di laptop ini OEM dari Micron. Micron juga produsen chip memori yang cukup terkenal. Meski sequential speed belum mencapai angka 3 GB per second, random 4K Q1T1 udah melebihi angka 100 MB per second. Udah cepet banget untuk load atau nulis file yang kecil dan jumlahnya banyak. Lalu pengujian terakhir ini adalah pengujian webcam. Seperti webcam laptop pada umumnya sih, selama cahaya memadai, kualitas masih bisa dibilang cukup untuk Zoom meeting yang emang nggak terlalu memerlukan resolusi tinggi. Kalau cahaya kurang, shutter speednya dia akan melambat sehingga akan agak patah-patah gitu. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Aspire 5 A51545. Untuk harga dari laptop ini dibanderol dengan harga 7,2 jutaan pada situs resmi Acer Indonesia. Ada varian lain juga dengan layar
layar Full HD serta Ryzen 5 5500U itu di harga 8,9 juta rupiah. Tentunya harga bisa lebih murah kalau muter-muter di e-commerce. Pastiin aja garansinya resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun. Dan kesimpulan gue pada video kali ini mungkin lebih kepada kemampuan dari AMD Ryzen 3 5300U yang emang punya performance yang sangat baik untuk kelasnya ya. Meski bisa disebut minor upgrade, peningkatan dari 4000 seriesnya ternyata cukup jauh. Gue bisa sebut ini laptop basic yang emang bisa di-upgrade performance-nya lewat memori dan ekspansi storage yang masih tersedia. Andaikan versi Ryzen 3 5300U ini menggunakan layar Full HD, tentu akan semakin menarik lagi. Oke, kurang lebih segitulah untuk pembahasan gua di video kali ini mengenai Acer Aspire 5 A51545. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau emang kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.